Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirain Fatmawati, NPM 1911070057. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu Hakikat dan Pengertian Islam. Baiklah, di sini ada pengertian Islam. Islam adalah penerang yang menjelaskan perkara yang bermanfaat dan berbahaya. Kata Islam menurut pandangan umum yang berlaku biasanya mempunyai konotasi dengan dan diartikan sebagai agama Allah. Agama artinya jalan, agama Allah berarti jalan Allah, yaitu jalan menuju kepadanya dan bersumber daripadanya. Secara etimologis, kata Islam memang memiliki banyak pengertian, antara lain kata Islam yang berasal dari kata kerja aslama yuslimu dengan pengertian menyerahkan diri, menyelamatkan diri, taat, patuh, dan tunduk. Dari segi kata dasar salima mengandung pengertian antara lain selamat, sejahtera, sentosa, bersih, dan bebas dari cacat atau celah. Jika dilihat dari kata dasar salam, maka akan berarti damai, aman, dan tentram. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan taat dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Jadi pengertian Islam dapat disimpulkan sebagai berikut: menempuh jalan keselamatan dengan jalan menyerah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan melaksanakan dengan penuh kebutuhan dan ketaatan akan segala ketentuan dan aturan-aturan yang ditempatkan olehnya untuk mencapai kesejahteraan, kesentosaan hidup dengan penuh keamanan dan kedamaian. B. Makna Islam. Yang pertama, Islam adalah ketundukan, Islam adalah wahyu Allah, Islam adalah agama para nabi dan rasul, Islam adalah hukum-hukum, Islam pembawa keselamatan dunia dan akhirat. C. Kepercayaan. Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang muslim atau mu'alaf. Kaum muslim percaya bahwa Allah mewahyukan Al-Quran kepada Muhammad sebagai khataman nabiin atau penutup para nabi, dan menganggap bahwa Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber fundamental Islam. D. Islam sebagai gejala alam yang universal. Kekuatan besar semua hukum yang meresap, yang pemerintahan dan yang mengatur seluruh dan bagian-bagian serta yang menyusun alam semesta ini, mulai dari noda debu yang terkecil sampai kepada galaksi raksasa yang hebat di langit tinggi, adalah hukum Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Karena seluruh makhluk dan seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Tuhan, maka secara harfiah seluruh alam semesta ini serta segala isi yang ada di dalamnya adalah muslim, mengikuti dan melaksanakan Islam, karena Islam adalah tidak lain kecuali berarti kepatuhan dan penyerahan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Islam itu pada hakikatnya adalah jalan hidup yang alami, jalan hidup yang sesuai dengan menurut kenyataan, jalan hidup yang menurut hukum-hukum dan proses alamiah, dan jalan hidup menurut aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Islam sebagai agama universal dan internal. Sebagai agama yang terakhir, Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai rahmat lil alamin, yaitu rahmat dan nikmat bagi seluruh alam, utama bagi kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman sekitar peristiwa turunnya Adam dan Hawa manusia di dunia sebagai berikut. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku lepas padamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 38. Akidah. Tiap pribadi pasti memiliki kepercayaan meskipun bentuk pengungkapannya berbeda-beda. Pada dasarnya manusia memang membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan akan membentuk sikap dan pandangan hidup seseorang. Dalam proses manusia mencari kepercayaan akan dijumpai adanya bermacam-macam konsep, dari yang masih sederhana sampai kepada yang sudah sempurna. Dan setiap agama pasti memiliki konsep kepercayaan oleh ahli teologi disebut sebagai pengertian-pengertian dasar keagamaan.
B. Syariah. Pengertian syariah dalam istilah yang sering dipakai dalam kalangan para ahli hukum Islam ialah hukum-hukum yang diciptakan oleh Allah SWT untuk segala hambanya agar mereka itu mengamalkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syariat itu kumpulan ordonasi yang diwajibkan Tuhan berupa peraturan pemerintahan dan larangan, kumpulan hukum-hukum yang tergantung kepada perbuatan, akidah dan akhlak. Hukum itu adalah ciptaan Tuhan untuk hambanya. Hukum-hukum itu diterima, dibawa dan disampaikan oleh Nabi untuk umat manusia. Tujuan hukum adalah agar umat manusia selamat dan bahagia dunia dan ukhrawi. Kumpulan hukum yang berkenan dengan cara pengerjaan amal disebut dengan ilmu fikih. Sebagai dan perundang-undangan Tuhan, maka syariat Islam bersifat universal dalam arti dapat diterapkan pada semua bangsa di semua tempat dan waktu. Oleh karena itu, ciri-ciri daripada syariah ialah syariah memberikan aturan-aturan dan prinsip umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi manusia yang mengembangkannya. Syariah bersifat tidak memberatkan dalam arti bahwa tuntunan syariah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia. Dalam syariat Islam lebih banyak terkandung di dalam hal-hal yang diperbolehkan, dengan sedikit sekali kewajiban yang berisi perintah dan larangan. Penetapan hukum syariah secara berangsur-angsur tidak sekaligus. C. Akhlak. Akhlak secara etimologis merupakan bentuk jamak atau plural dari kata hulukun, diartikan sebagai perangkai atau budi pekerti, gambaran batin atau tabiat karakter. Kata akhlak serumpun dengan kata khalqun, yang berarti kejadian dan bertalian dengan wujud lahir atau jasmani, sedangkan akhlak bertalian dengan faktor rohani, sikap atau sikap batin. Akhlak atau etika menurut ajaran Islam meliputi hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk, yaitu kehidupan individu, keluarga, rumah tangga, masyarakat, bangsa dengan makhluk lainnya seperti hewan, tumbuhan, alam sekitar, dan sebagainya. Selanjutnya, akhlak dalam agama Islam adalah suatu ilmu yang dipelajari di dalam tingkah laku manusia atau kehidupan manusia dalam pergaulan. G. Pandangan Islam tentang filsafat. Haji Saifuddin Ansyari telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan para filosof bahwa filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mau dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauan. Filsafat adalah hasil dari upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa kekalian yang ada. Ahmad Fuad Al-Bawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang berolah keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan di sisi lain karena ia merupakan hasil atau pikiran manusia. Antara ilmu pengetahuan dan agama inilah selanjutnya dalam hubungan antara akal atau filsafat dan syariah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Antara ilmu pengetahuan dan agama inilah yang dimaksud filsafat. Banyak persoalan yang tidak dapat dijawab secara ilmu pengetahuan dapat diterima dan dirasakan oleh manusia. Filsafat itu adalah peninjauan yang lengkap dan dalam keseluruhan mengenai hidup manusia. Filsafat itu adalah alat untuk menguraikan kesukaran yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama, dan filsafat itu adalah pengguna pikiran yang dapat membawa manusia kepada amal dan suatu tujuan tertentu. Dapat kita lihat pada ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 7 yang artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu di antara isinya dan ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain. Mustabiat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mustabiat daripada untuk menimbulkan fitnah untuk mencari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang mendalamnya ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mustabiat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya
melainkan orang-orang yang berkata. Dari uraian singkat di atas dapat difahami bahwasannya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulan, baiklah, Islam adalah agama Allah, yang berarti Islam adalah jalan menuju kepada Allah yang bersumber daripadanya. Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimat syahadat. Kekuatan besar, semua hukum yang meresap, yang memerintah dan mengatur seluruh dan bagian-bagian serta menyusun alam semesta ini, mulai dari noda debu yang terkecil sampai kepada galaksi raksasa yang hebat di langit yang tinggi, adalah hukum Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan manusia, Islam memiliki 3 ajaran yang merupakan inti dasar dalam mengatur kehidupan manusia. Secara umum, dasar-dasar ajaran Islam itu meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Dasar-dasar tersebut menunjukkan sifat universalitas dan internalitas. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.